Anda kembali lagi bersama saya, Anna Wijaya dalam CNBC Indonesia Awards 2021, The Best Securities and Asset Management. Dan kita lanjutkan kembali dialog, kali ini kita ke MMI terlebih dahulu. Pak Adi, melihat pulihnya ekonomi, sektor apa yang paling prospektif di 2022 nanti? Ya, secara overall sektoral mungkin kita bagi dari new economy sama old economy ya. Kami melihat dengan memulihnya ekonomi, dengan dibukanya PPKM ya, kemungkinan di old economy sector seperti perbankan, telco, consumer to some extent, dan beberapa manufacturing juga akan mendapatkan imbas positifnya ya. Namun kita juga bukan berarti melupakan the new economy sectors ya, seperti the digital platform dan lainnya ya, karena kita melihat secara potensi masih cukup ada ke depannya, sehingga kami melihat secara overall ke market Indonesia, sektor-sektor yang berhubungan dengan old economy bisa mengalami pertumbuhan dari revenue-nya. Namun secara profit ini tergantung ya, karena kita melihat tadi yang sudah kita jabarkan mengenai inflasi yang naik di akhir tahun ini dan mungkin tahun depan, itu kan impact ke profitability dari company yang mungkin sulit untuk mentransfer kenaikan bahan baku ke consumer-nya gitu. Jadi mungkin kita harus pilah-pilah, mungkin dari sisi consumer sektor ini mungkin akan berimbas lebih banyak, tapi company yang memiliki pricing power yang bagus mungkin akan bisa untuk mempass through kenaikan bahan baku ini gitu. Sehingga kita harus melihat juga kekuatan dari company-nya selain dari sektornya itu sendiri. Baik, mungkin untuk closing statement, seperti apa target bisnis MMI hingga akhir 2021 dan di 2022 nanti? Ya, kami secara overall cukup positif untuk tahun 2022, di mana sudah kita lalui 2 tahun dengan penuh cobaan dan volatility ya. Dan kita respon dengan semangat perjuangan gitu ya, penuh inovasi dari cara kita bekerja, dari produk yang kita offer, dari cara kita berinteraksi dengan investor-investor kami, kurang lebih beradaptasi terhadap the new normal. Sehingga di tahun 2022 kami berharap pertumbuhan ke depannya jauh lebih baik lagi. Memang akan ada volatility source dari Fed tapering dan juga dari inflasi, tapi tetap secara growth harusnya optimistis. Dan sebenarnya secara perusahaan kami menggunakan tahun 2021 ini untuk pivoting ya, karena memang ada perubahan manajemen. Kami juga melakukan perbaikan upgrade dari bisnis proses, investment proses dan lainnya, sehingga kami yakin ke depannya mudah-mudahan kami bisa menjadi undisputed leader di Indonesia capital market going forward. Jadi kami cukup optimistis. Begitu, baik, kita beralih ke Shailendra Capital. Pak Fajar, kalau di Shailendra sendiri menilai sektor apa yang masih prospektif di 2022 nanti? Kita sama dengan Pak Adi, kami suka teknologi, telco, banks, dan selected commodities. Kalau untuk di sektor teknologi, kita mungkin lebih melihat teknologi stocks yang lagi mengembangkan digital ekosistemnya. Sebagai contoh, kita kalau lihat ada beberapa unicorn yang sudah membuat ekosistem digital yang cukup komplit, seperti kayak Goto, ada e-commerce-nya, ada financial-nya, ada streaming-nya, logistiknya, ada macam-macam. Jadi kami lebih fokus ke perusahaan teknologi yang berbasis lagi pengembangan digital ekosistemnya. Untuk kami juga suka commodities, tapi commodities yang sangat selektif sekali. Kami melihat perusahaan-perusahaan di sektor ini yang punya rencana konkret untuk transisi ke renewable energy, dan itu juga tidak banyak. Jadi kami akan melihat yang sudah mengarah ke implement ESG konsep dari sisi commodities-nya. Dari sisi banks-nya, kami juga suka, ini juga tercermin dari laporan keuangan di 9 bulan
tahun ini kita lihat top 5 banks Indonesia juga sudah mencatatkan net interest income yang stabil, penurunan provision dan sebagainya. Jadi kita lihat 4 sektor tersebut harusnya akan outperform the market di tahun 2022. Baik, untuk closing statement seperti apa target bisnis Shalendra di akhir 2021 dan di 2022 nanti? Kita sangat optimis market akan berubah. Kalau kita lihat di 2021 ya, awal semester pertama itu lebih ke sentimen dan news driven. Dan kita lihat di 2002 lebih ke fundamental driven, terutama mungkin di kuartal kedua dan selanjutnya. It's gonna be a very challenging market 2022 karena lebih ke fundamental driven. Kami akan dari sisi Shalendra kami akan memperluas distribution channel kami, inovasi dalam produk, lebih banyak berkolaborasi dengan digital ecosystem, dan juga kita seperti yang saya katakan sebelumnya meningkatkan sumber daya manusia yang karyawan yang ada di Shalendra Capital. Baik, berikutnya kita beralih ke Ibu Gladys. Kalau Ajaib Sekuritas menilai seperti apa sektor-sektor yang paling prospektif di 2022? Menambahkan saja yang disebutkan oleh Pak Adi dan Pak Fajar tadi, kami melihat adanya sektor-sektor yang bertumbuh dengan pulihnya ekonomi ini, misalnya sektor perbankan dan komoditas ya, karena penggunaannya kita lihat meningkat, serta tingkat jumlah transaksinya juga meningkat dengan banyaknya bank-bank digital dan kemudian perusahaan perbankan lainnya yang bertransformasi lebih digital. Kami melihat bahwa kedepannya ini sektor-sektor inilah juga yang masih bertumbuh gitu. Baik, target bisnis Ajaib di akhir 2021 dan di 2022 nanti seperti apa, Bu Gladys? Target kami sebelumnya kami optimis ya untuk kedepannya karena melihat Indonesia sendiri ini adalah salah satu negara dengan perekonomian yang cukup tangguh ya, dan dari Ajaib sendiri kami akan terus fokus dan konsisten untuk melakukan edukasi, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan terutama di bidang investasi dengan berbagai cara ya, dari aktivitas marketing maupun lewat inovasi produk untuk semakin mendorong dan menginspirasi nih calon investor retail untuk berani berinvestasi terutama di kalangan anak muda yang merupakan masa depan dari bangsa ini. Baik, berikutnya kita beralih lagi ke Bahana TCW. Pak Budi Hikmat, sektor prospektif menurut Bahana TCW? Kami melihat sektor cyclical ya, jadi jangan lupa bahwa selama pandemi itu kita bertarung antara ability to spend dan willingness to spend, ability to lend dengan willingness to lend gitu. Dengan pembukaan, dengan harga komoditi naik itu lebih terrealisasikan. Jadi seperti bank kemungkinan besar akan lebih berani menyalurkan kredit, suku bunga masih terbilang rendah. Jadi sektor cyclical itu apakah otomotif, properti, pembukaan juga biasanya meningkatkan permintaan akan prabayar ya, dan kita melihat juga telco sudah terkonsolidasi gitu. Kita suka industrinya yang dimana perusahaan memiliki power lah boleh dibilang untuk dia bisa meningkatkan earning gitu. Di perbankan kami mencermati dengan sungguh-sungguh karena ini adalah sektor yang akan terdisrupsi gitu, dan kita juga lihat bagaimana perbankan merespon terhadap fintech misalnya ya, kita juga perlu lihat. Di atas semuanya kita lihat bahwa dunia sedang berubah, mungkin 30 tahun ke depan bakal ada perang antara Tiongkok dan Amerika. Sektor mining kelihatannya akan menjadi pilihan the next booming. Kita juga bicara masalah electric vehicles misalnya yang membutuhkan baterai dan lain-lain. Sektor mining menurut saya itu boleh dibilang punya prospek yang bagus, apalagi kalau pemerintah bisa meningkatkan value added-nya. Di Tiongkok sendiri misalnya banyak perusahaan penghasil baterai yang IPO ya, di Indonesia ini belum ada. Kita harapkan juga dari bursa ada ikhtiar untuk menyeimbangkan struktur emiten ya ke arah sektor atau tren yang lebih relevan di new economy, karena setelah pandemi ini kami melihat
ada suatu pelajaran yang luar biasa bagaimana cuan juga sangat ditentukan oleh struktur di pasar modal. Itu sebabnya juga kami tetap mempertahankan untuk menawarkan produk-produk diversifikasi investasi ke regional, dan itu sangat dimungkinkan karena OJK sudah memperbolehkan untuk reksadana syariah itu 100% berinvestasi di aset atau perusahaan emiten di luar negeri. Demikian, Anika. Baik, Pak Budi, target bisnis Bahana TCW di akhir 2021 dan di 2022 nanti seperti apa? Ya, tentunya kami akan terus berupaya. Jadi kita juga di Bahana di bawah naungan holding perasuransi yang baru, juga ada juga sister company juga yang terus melakukan kerjasama. Jadi selain juga organic growth, kita anorganic growth ya dari sister company itu juga perlu suatu proses. Kami melihat tantangan memang terus dilakukan edukasi karena tadi ya di pasar modal investasi itu biasa masalah fear and greed itu jadi boleh dibilang tantangan yang utama. Edukasi terus menerus ya, kami tetap memberikan investment thesis, tapi juga kami siapkan mitigasinya. Kami memperkuat juga divisi di operation ya, otomatisasi. Selain juga kami merekrut talenta. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu lebih komprehensif ya, seperti bagaimana menawarkan investasi itu secara lebih holistik dalam framework kemakmuran ya. Jadi mempersiapkan kami sendiri practice what I preach misalnya ya, apakah untuk pembiayaan kuliah pendidikan anak luar negeri, selain juga program pensiun, kita tunjukkan know-how-nya bagaimana berinvestasi dengan benar. Kita melihat so far upaya untuk memajukan masyarakat berinvestasi kelihatannya hanya baru menarget jumlah investor. Sebetulnya yang paling tepat itu adalah seberapa jauh setiap katakanlah insan Indonesia, insan anak bangsa ini terjauh dari risiko tuwir sebelum tajir. Sebetulnya ada suatu angkanya ya. Dari situ kita lakukan. Jadi kalau mau efektif kita seringkali harus begin from the end, targetnya berapa, dari situ kita siapkan plan ya. Jadi sekarang harus bergerak dari awareness menuju plan, dan plan itu harus datang full ya, nggak cuma kelengkapan sistem, network, edukasi, risk control. Cukup banyak pekerjaan excited tahun depan di Bahana TCW. Baik, sekali lagi tuwir sebelum tajir, menarik sekali Pak Budi. Kita beralih berikutnya ke studio. John, what are the most promising sectors in the economic recovery? Okay, our topic is banking because usually economic recovery, bank side performance is together with economic recovery. But nowadays we have to focus on especially digital bank. In banking side, our best topic is some big digital bank platform, internet bank, and the other one is on a telecom service. Because of telecoms, when there is economic poverty, people don't use the telecom so many times. But after economic recovery, they use first one to go to the telecom shop and buy some SIM or contract, usage contract. And the other one is property side. During last 2 years, property side is never get good performance. So after this time, and even though banking is stable, property side is good opportunity to lend from bank. So we have to focus bank, especially digital bank, and telecom service, and the other is property service. Yes. Okay. So what is your business target in 2022? Nowadays, our target is just one number of account. Maybe end of this year, our total account maybe 20,000. So our target is next year we get 40,000 or more new account. But for this we have to ready many things, especially our IT system stronger than now, and then efficient people hire from outside. So thank you. Like this. Okay, thank you Yeonjung or John for sharing with us, dan juga kepada seluruh narasumber, kepada Pak Adi dan juga Pak Fajar.
juga Pak Budi dan juga Bu Gladys telah dialog bersama kami. Dan kita akan harapkan yang terbaik untuk sekuritas dan aset manajemen di 2022 mendatang. Usai jeda kami akan kembali dengan pembacaan para pemenang CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Securities and Asset Management. Tetaplah bersama kami